disebut dengan diisi. Bahwasanya yang kuat itu yang mana? Yang aktif secara alami kah? Atau yang diaktifkan oleh orang kah? Atau yang diisi kodam kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini saya akan kembali menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan tentang fosil Galli Kelor, yang mana arah pertanyaannya ini lebih mengarah pada sebuah energi, yaitu energi secara alami dengan energi yang diisi atau yang diaktifkan oleh ahlinya, yang biasanya diaktifkan melalui dengan yang bahasa umumnya diasma, ada juga yang diaktifkan dengan dibangkitkan energi alaminya yang terkandung di dalam fosil Galli Kelor, sehingga fosil Galli Kelor yang pasif bisa menjadi aktif, atau dalam bahasa lain yang biasa disebut dengan diisi, begitu. Ya, ini pertanyaan dari sahabat subscriber atas nama Tirta 999, begitu. Ya, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ini ya. Antara energi fosil Galli Kelor yang aktif alami dengan energi fosil Galli Kelor yang diisi oleh seseorang dengan tata cara khusus lebih besar dan kualitas yang terbaik yang mana antara keduanya? Jadi kesimpulannya ini, mungkin kesimpulan dari pertanyaan ini adalah jikalau fosil Galli Kelor tersebut aktif secara alami dengan perbandingan fosil Galli Kelor yang diisi atau diaktifkan oleh ahlinya atau diaktifkan oleh seseorang yang ahlinya tentunya, itu lebih besar mana dan bagusan mana? Nah, ini jawabannya saya agak sedikit agak kebingungan teman-teman ya, karena setiap orang itu berbeda-beda, kemampuan orang juga berbeda-beda. Ada kalanya itu kita memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, ada kalanya seseorang itu memiliki kemampuan yang standar, ada kalanya seseorang itu mempunyai kemampuan yang biasa-biasa saja. Namanya semuanya itu tidak ada yang nomor satu, pasti mempunyai kelebihan masing-masing, tentunya di bidangnya masing-masing. Dan untuk pertanyaannya ini yang mengarah pada sebuah kualitas juga power atau kekuatan energi, ini kekuatan mana? Menurut saya itu tergantung orangnya, siapa yang mengisi, power kekuatan orangnya itu bagaimana, seberapa. Jikalau orang tersebut yang mengisinya itu kekuatannya standar atau lemah, hasilnya juga akan lemah. Namun jikalau kekuatan dari power energi dari seseorang yang mengisi fosil Galli Kelor tersebut itu kekuatan orangnya itu juga lumayan kuat, ya otomatis hasilnya juga kuat. Tidak menutup kemungkinan juga bisa melebihi kekuatan dari fosil Galli Kelor yang aktif secara alami, begitu maksudnya. Karena fosil Galli Kelor yang aktif secara alami pun tingkat energinya juga berbeda-beda. Meskipun aktif, tidak menutup kemungkinan ada yang energinya itu lemah, ada yang energinya sedang, ada yang energinya kuat, ada yang energinya super kuat atau dahsyat, begitu. Sehingga di sini tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya yang kuat itu yang mana? Yang aktif secara alami kah? Atau yang diaktifkan oleh orang kah? Atau yang diisi kodam kah? Nah, itu tergantung. Namun untuk baik dan tidaknya, itu juga tergantung. Tergantung dari siapa yang mengisi dan apa yang dimasukkan. Begitu. Energi positifkah atau energi negatifkah? Tapi yang namanya fosil Galli Kelor itu sangat bertentangan sekali dengan energi yang namanya energi negatif. Karena fosil Galli Kelor sendiri secara alami ini juga memang bertentangan dengan energi negatif, sehingga bisa secara alami ini menetralisir meskipun sedikit, mampu menetralisir energi negatif yang berada di sekitar kita atau energi negatif bagi pemakainya gitu. Sehingga di sini untuk jawaban dari saya ini belum tentu yang aktif secara alami itu lebih baik atau lebih bagus dari yang diaktifkan. Tentunya kembali juga pada sebuah kualitas, yaitu kualitas fosil Galli Kelornya dan termasuk kemampuan dari orangnya yang mengisi atau yang mengaktifkan. Terus dari segi baik atau tidaknya, kalau menurut versi saya pribadi loh ya, mungkin ini ada perbedaan atau ada sedikit perbedaan dari sahabat-sahabat atau dari sebagian paranormal yang mungkin
ada perbedaan dari pendapat saya. Kalau saya pribadi, yang namanya lebih bagus, yang namanya lebih baik itu sesuatu yang 100% alami, yang artinya yang aktif secara alami, tidak ada unsur pemaksaan di situ. Kita sengaja mengisi dengan kodam, kita sengaja mengisi dengan energi-energi lain, yang mana meskipun energi tersebut itu positif, diambilkan dari energi alam, yang tidak mungkin 100% selaras dengan fosil galikelornya. Karena kita sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa memberikan sesuatu hal yang sempurna sesuai plek 100% itu tidak mungkin, teman-teman. Kalaupun itu sifatnya mengisi, berbeda lagi dengan yang mengaktifkan. Seperti halnya kita membooster dengan minyak, media-media minyak tertentu, sehingga fosil galikelor tersebut bisa aktif secara alami. Karena yang namanya membooster itu membangkitkan, tidak mengisi, tidak memasukkan kodam, atau tidak mengisi dengan energi-energi lain. Nah, di situ kita hanya membangkitkan energi secara alami yang terkandung di dalamnya, sehingga energinya bisa bangkit sesuai dengan energi bawaannya. Ibarat kata sesuatu yang tertidur itu dibangunkan, sehingga yang bangun itu asli murni dari yang tidur tadi. Jadi 100% energi yang terkandung di dalam fosil galikelornya itu bangkit, aktif secara alami setelah dibooster atau diaktifkan. Karena yang namanya pengaktifan atau pemboosteran itu berbeda dengan pengisian. Baik itu diisi dengan energi lain, katakanlah energi alam, diambilkan dari, ada yang biasanya mempelajari ilmu tenaga dalam, itu biasanya mengisi. Kebanyakan mengisi, meskipun tidak semuanya, sebagian penekun ilmu tenaga dalam itu juga membangkitkan atau mengaktifkan, tapi kebanyakan itu mengisi energi dimasukkan ke dalam fosil galikelor, sehingga fosil galikelornya itu aktifnya ya tetap alami, namanya saja hawa murni atau energi tenaga dalam dari alam, tetap aktif alami, tapi belum tentu atau bukan berarti energi tersebut itu 100% sefrekuensi atau 100% sesuai dengan fosil galikelor yang diisinya. Karena setiap energi itu tidak sama, berbeda-beda. Selain ada energi yang negatif, juga ada energi yang positif, juga memiliki warna-warna berbeda kalau dilihat dari segi warna auranya, begitu. Karena setiap energi itu tidak sama, teman-teman. Dan di sini saya mohon maaf, untuk jenis-jenis energi saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci, secara detail. Mungkin sahabat-sahabat bisa menanyakan langsung tentang sebuah energi pada ahlinya. Yang jelas di sini saya hanya bisa menjawab semampu saya, bisa membagikan apa yang saya ketahui, tidak menutup kemungkinan juga dari sahabat-sahabat ada yang lebih tahu dari saya. Monggo saya persilakan di kolom komentar sharingnya, agar bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Ya, sekali lagi, untuk jenis fosil galikelor yang diaktifkan, ini sudah pasti energinya sesuai. Namun untuk tingkat besar tidaknya itu juga kembali ke kualitas pada fosil galikelornya. Namun untuk fosil galikelor yang diisi ini tidak masalah, tidak apa-apa, bagus saja, hanya saja tidak mungkin bisa 100% selaras dengan fosil galikelornya, karena itu bukanlah energi asli pada fosil galikelor. Maksudnya energi yang dimasukkan itu tidaklah energi asli yang berada di dalam fosil galikelor. Kalaupun diisi kodam ya tidak masalah, sah-sah saja dan itu bagus, baik saja, nggak masalah. Karena sudah pasti kodam yang dimasukkan ke fosil galikelor itu sudah pasti dari golongan kodam yang positif. Jikalau kodamnya itu negatif, tidak akan bisa masuk. Mungkin ada yang masuk hanya beberapa waktu saja, katakanlah beberapa jam atau 1 hari, 2 hari, maka kodam tersebut akan keluar dengan sendirinya karena bertentangan. Gitu. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, sekian dulu dari saya. Dan untuk yang bertanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban saya ini bermanfaat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.